Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Haryandani dari semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Cara Para Daulah Memanajemen Pendidikan Islam pada Masanya. Yang dalam hal ini dibimbing oleh Ibu Nur Hasanah Walijah dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan isi dari poster saya, yaitu cara para daulah memanajemen pendidikan Islam pada masanya. Sebelum itu, mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Manajemen pendidikan Islam pada setiap daulah dikelola secara strategis sesuai dengan visi politik, mazhab, dan zaman pada masing-masing. Sistem berkembang dari desentralisasi berbeda halakoh atau lingkaran studi menjadi institusi formal terstruktur seperti madrasah, puskesmas, dan akademi riset. Berikut adalah pola manajemen pendidikan Islam pada masa-masa daulah. Yang pertama yaitu Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kemudian cara Daulah Umayyah memanajemen pendidikan pada masa itu yaitu bersifat desentralisasi. Ilmu disebarkan melalui ekspansi wilayah ke berbagai penjuru, menjadikan kota-kota seperti Makkah, Madinah, Kufah, dan Basrah sebagai pusat kajian agama. Kurikulum berpusat pada pendalaman Al-Quran, hadis, dan sastra, dengan proses belajar yang berlangsung di masjid-masjid dan kutab. Baiklah, yang kedua yaitu Dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan atau bisa disebut dengan masa keemasan. Manajemen pendidikan bertransformasi menjadi sangat terstruktur. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan observatorium. Pada masa ini lahir sistem madrasah formal seperti Madrasah Nizamiyah yang memiliki kurikulum terencana, asrama mahasiswa, dan pemberian beasiswa atau gaji bagi pengajar. Toko buku dan sanggar sastra juga berkembang pesat sebagai pusat literasi. Baiklah, yang ketiga yaitu Daulah Umayyah II yang berpusat di Andalusia atau Spanyol yang berkuasa pada tahun 756 sampai dengan 1492 Masehi. Manajemen pendidikan diatur dengan fokus pada integrasi ilmu agama dan sains modern atau filsafat, kedokteran, dan astronomi. Penguasa memberikan dukungan besar dengan mendirikan perpustakaan raksasa di Cordoba dan universitas yang menarik pelajar dari seluruh Eropa. Sistem madrasah dikembangkan dengan memadukan tradisi Timur Tengah dan budaya lokal. Baiklah, yang keempat yaitu Dinasti Fatimiyah. Manajemen pendidikan dikelola di bawah kontrol negara yang kuat. Berpusat di Kairo, Mesir, mereka mendirikan Al-Azhar dan Dar al-Hikmah. Dar al-Hikmah dikelola layaknya akademi riset modern, perpustakaan, dan observatorium yang memadukan pengajaran agama dengan ilmu umum, namun kental dengan doktrin Syiah Ismailiyah. Yang kelima yaitu Dinasti Ayyubiyah. Pendidikan direstrukturisasi untuk memperkuat kembali paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Pasca runtuhnya Fatimiyah, Salahuddin al-Ayyubi mengelola pendidikan dengan mendirikan puluhan madrasah di Suriah dan Mesir yang didanai melalui sistem wakaf. Pendidikan agama diintegrasikan ke dalam sistem politik untuk membangun kekuatan moral umat dan militer. Yang keenam yaitu Daulah Mamalik. Pendidikan dimanajemen dengan memberikan perhatian besar pada ilmu agama, penerbitan buku, dan arsitektur,
Selain madrasah, penguasa mendirikan kompleks makam atau masjid yang dilengkapi fasilitas perpustakaan dan ruang kerja. Lembaga pendidikan juga digunakan untuk pengkaderan militer dan kaum budak yang dipersiapkan menjadi pemimpin administrasi. Yang ketujuh yaitu Daulah Utsmani atau Ottoman. Sistem pendidikan dikontrol secara terpusat oleh negara, menggabungkan pendidikan, agama, dan ilmu kemiliteran. Manajemen pendidikan memiliki spesialisasi jelas, mencakup madrasah untuk ulama dan birokrat, serta sekolah khusus untuk administrasi dan militer istana. Kurikulum menekankan pada penghafalan teks-teks klasik beserta penjelasan syaratnya. Yang kedelapan yaitu Daulah Utsmani. Daulah Safawi. Yang kedelapan yaitu Daulah Syafawi. Manajemen pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan fokus pada perkembangan filsafat, teosofi, kesenian, dan tasawuf. Berpusat di Persia, penguasa seperti Syekh Abbas I mendirikan ratusan pusat pendidikan dan masjid. Sistem pendidikan dicirikan dengan atmosfer akademik yang menekankan kebebasan pendapat dan diskusi antar mazhab. Dan yang terakhir yaitu Daulah Mughal. Pendidikan dimanajemen dengan menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan yang difasilitasi penuh oleh negara. Para ulama digaji oleh kerajaan untuk mengajarkan ilmu agama dan sains. Kurikulum pendidikan di India ini sangat terbuka terhadap karya sastra dan seni, serta mengakomodasi pluralitas budaya masyarakat setempat. Baiklah, hanya itu dari saya. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.